pagi sampai sore jadwal kita kayak padat banget. Iya, to-do list aku juga penuh tapi nggak ada yang cek terus. Semuanya buyar gara-gara capek. Aku juga kayak fokus tuh cuma lewat doang, apalagi kalau kita kurang tidur. Aku udah coba journaling, ibadah, sama gambar, tapi tetap aja goyah. Sering banget sih gue ngelakuin journaling, padahal gue niat banget journaling, tapi gara-gara kecapean, tiduran dikit udah langsung kelewatan. Iya sama banget, gue tuh gampang banget ke distraksi. Scroll TikTok dikit, tiba-tiba sejam, padahal udah komitmen buat kesini. Kalau gue lagi sering banget overthinking. Kadang ibadah bikin stabil sih, masih sering kepikiran. Tapi emang rasa sih bisa bikin stabil. Kemarin waktu kita wawancara sama narasumber YG yang kos itu, gue relate banget deh. Kata dia, masalah lelah dan stres itu jadi hambatan terbesar, sama kayak kita. Setuju sih, dia juga kalau ngatur prioritas tuh berdasarkan deadline, rada-rada mirip gue sih. Tapi narasumber dapat kedokteran itu agak beda ya. Dia mengatakan kalau misalnya dia fokus ke pasien sama kegiatan sosial, karena dia mengatakan kalau misalnya spiritualitas itu membuat dia menjadi tenang, karena tugas beliau juga sebagai dokter bedah kan, jadi jauh lebih berperan di kehidupan dia dibandingkan yang lain. Bener, gue suka banget sih waktu beliau bilang kalau stres itu harus diimbangi dengan spiritualitas. Dia kita nggak boleh. Keduanya sih sama-sama bilang kalau spiritualitas sama ibadah itu sama-sama penting untuk fokus. Dan gue nggak segitu banget. Gue kadang journaling sama berdoa itu membuat energi gue lebih stabil. Setelah seminggu self-ranking, gue jadi sadar pengaruh kecil kayak ngantuk dan juga main sosmed berpengaruh banget dalam hidup kita. Tapi gue jadi lebih bersyukur karena semakin mengenal diri sendiri. Gue juga sih, karena catatan harian gue jadi tahu pola hidup gue. Kalau harinya lagi capek, pasti berantakan. Tapi kalau gue mulai sama ibadah, pasti biasanya kita terstruktur. Iya, gue jadi bingung banget kapan kita berkumpul dan biasanya itu sangat dipengaruhi oleh distraksi digital. Self-training itu penting banget ya buat gue. Gak cuma manajemen waktu aja, tapi juga manajemen diri. Apalagi tidur tuh penting banget buat gue. Iya, gue juga jadi sadar belakangan ini kan overthinking. Ibadah itu jadi satu-satunya dengan hal yang bikin gue tenang. Kita semua punya hambatan, tapi spiritualitas jadi jangan. Dan manajemen waktu itu bisa dimulai dari hal kecil, kayak list sederhana atau journaling 5 menit. Konsisten itu kunci meskipun sedikit. Yang penting sadar sih kapan kita capek dan jangan lupa kasih ruang buat diri kita sendiri. Tapi kita juga harus jaga kesehatan, biar ada fokus kalau badan kita masih. Pada akhirnya waktu itu amanah, kita ngatur waktu bukan cuma biar produktif aja, tapi biar kita bisa menjadi manusia yang seimbang secara fisik, mental, dan spiritual. That's the way every day goes. Every time we've no control. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.